Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di praktikum 8 dan 9 fisiologi hewan, yaitu praktikum 8 mengenai pembekuan darah. Nah, pembekuan darah menghentikan atau meminimumkan kehilangan darah di bagian salur darah yang tercedera atau rusak. Komponen pada darah yaitu ada plasma darah yang terdiri dari air 90%, protein darah, enzim, hormon, dan sisa metabolisme. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Untuk strukturnya itu eritrosit kira-kira berjumlah 4-6 juta, leukosit 4,5-10.000, trombosit 150-300.000 per milimeter kubik darah. Nah, di mana komponen darah itu sendiri, plasma itu berjumlah kira-kira 55%, leukosit dan trombosit lebih kurang 1%, sisanya adalah eritrosit 45%. Nah, tujuan praktikum kita adalah untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk pembekuan darah. Nah, pada proses pembekuan darah, jika terjadi luka, maka trombosit akan mengubah atau pecah mengeluarkan trombokinase, dibantu oleh vitamin K menjadi protombin dan trombin, lalu menjadi fibrinogen dan benang-benang fibrin. Jadi alat yang kita gunakan adalah pertama adalah kapas, lalu adalah blood lancet atau alat untuk menusuk jari kita untuk mengeluarkan darah. Lalu ada alkohol. Lalu kaca objek. Nah, cara kerjanya, kita bersihkan terlebih dahulu jari kita dengan menggunakan alkohol dan kapas tadi. Lalu kita usap-usap jari manis sebelah kiri kita, lalu kita tusuk dengan menggunakan blood lancet tadi. Setelah itu, lalu kita ambil beberapa tetes dan letakkan ke kaca objek. Setelah itu diaduk sambil ditarik-tarik dengan jarum pentul. Lalu amati dan catat waktu sampai terbentuknya benang fibrin. Nah, jadi itu adalah cara kerja praktikum hari ini. Nah, jadi ini adalah bagaimana proses pembekuan darah terjadi, dimana ketika kita luka, pembuluh darah menyempit, lalu terjadi sumbatan trombosit dan terbentuk gumpalan fibrin. Nah, silakan adik-adik kerjakan dan amati sendiri, lalu catat waktu yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Mengapa pembekuan darah itu penting? Karena yang pertama bisa mencegah kehilangan darah daripada individu yang tercedera, lalu mencegah kemasukan mikroorganisme seperti bakteri, membolehkan luka sembuh dengan lebih cepat, mencegah penurunan tekanan darah, dan mengekalkan peredaran darah dalam sistem peredaran darah tertutup. Demikian penjelasan materi dan kegiatan praktikum hari ini. Silakan adik-adik bekerja mengikuti modul yang telah dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di fisiologi hewan praktikum 9, yaitu melihat aliran darah. Nah, saluran darah ada 3 bentuk saluran darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung, sedangkan vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju jantung. Jantung adalah suatu organ yang berupa benda berongga dan terletak dalam rongga mediastinal atau bagian posterior lengkung insang. Jantung pada ikan terdiri dari 2 ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang dan di bagian depan rongga badan. Sistem sirkulasi yang bertanggung jawab untuk mengangkut darah dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah. Berawal dari jantung, darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ tubuh melalui saluran kecil. Darah memberi bahan materi dengan perantara difusi. Sistem peredaran darah ikan terdiri dari jantung, darah, dan pembuluh darah. Nah, pertukaran oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian semipermeabel, yaitu pembuluh yang terdapat di daerah insang. Selain itu, di daerah insang terjadi juga pengeluaran kotoran yang bernitrogen, dan insang juga mengelimir mineral yang berdifusi. Jantung mengeluarkan darah yang relatif kurang oksigen dan berkadar CO2 tinggi. Ini adalah morfologi ikan atau bagian dari sistem peredaran darah ikan. Terdiri dari kapiler respirasi, atrium, kapiler, sinusus, venosus, ventrikel, konus arteriosus, dan insang. Untuk alat dan bahannya yaitu ikan ini sendiri atau ikan Lasbora sumatranus atau ikan pantau yang bisa adik-adik dapatkan dalam solokan atau dalam air, lalu kaca arloji, lalu kapas seperlunya. Nah, setelah itu air secukupnya dan isolasi. Nah, alat-alat ini adik gunakan nanti untuk meletakkan ikan Lasbora tersebut di atas kaca arloji, lalu bagian insangnya diberi kapas dan air, bagian ekornya diberi selotip agar ikan tidak bergerak. Nah, lalu diamati di bawah mikroskop peredaran darah atau aliran darah pada ikan yang terjadi. Nah, ini adalah contoh aliran darah pada ikan. Bisa adik lihat sendiri videonya. Nah, ini adalah arteri, vena, dan kapiler. Nah, silakan adik-adik amati sendiri bagaimana proses dari aliran darah pada ikan pantau. Amati bagian pembuluh darah pada bagian ekornya di bagian mikroskop yang tampak transparan. Amati juga gambar aliran darah pembuluh dan tentukan jenis pembuluh darahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.